Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Berjumpa lagi dengan Ustazah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi manfaat serta mendapat berkah dari Allah. Semangat terus ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran bagian 4. Ditunggu ya, berikut materinya. Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bagian 4. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, dengan berdiskusi bersama teman, siswa dapat bertukar informasi tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Ketiga, dengan bercerita, siswa dapat berbagi pengalamannya serta menceritakan pengalaman tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain. Keempat, dengan mengamati gambar dan mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan cara memegang dan membalik buku, serta membaca dengan pencahayaan yang benar. Kelima, dengan tarian, siswa dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Dengan tarian, siswa dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Yang terakhir, dengan tarian, siswa dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai irama lagu dengan hitungan. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Yang pertama, kita harus menjaga bagian-bagian tubuh. Amati gambar berikut. Nah, kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga supaya sehat. Nah, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian mana tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain? Mengapa? Nah, selanjutnya Ustazah akan memberitahukan bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan mana tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Disimak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, lingkaran berwarna merah itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu, contohnya mulut, katakan tidak. Jika ada yang ingin menyentuh dadamu, katakan tidak. Dan jika ada yang ingin menyentuh bagian bawah perutmu, katakan tidak. Dan jika ada yang ingin memegang tubuh bagian belakangmu, katakan tidak. Jika ada ibumu, dan larilah kepada ibumu dan laporkan bahwa ada yang ingin menyentuhmu. Nah, di bawah ini adalah gambar-gambar contoh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat sembarang orang atau orang lain. Dan yang sebelahnya itu bagian tubuhmu yang boleh disentuh oleh hanya orang tuamu. Misalnya saat kamu mandi hanya boleh bersama ibumu. Saat kamu buang air kecil atau buang air besar hanya boleh ditemani ibu atau ayahmu. Dan ketika ke dokter, kamu harus didampingi oleh ibumu atau ayahmu. Nah, jika ada orang yang berusaha menyentuhmu, menyentuh mulutmu, dadamu, atau bagian bawah perutmu,
Katakan tidak dan larilah. Jika tidak ada ibumu di sekitarmu, berteriaklah dan minta tolong kepada orang lain. Paham ya? Jadi, jika ada yang berusaha menyentuhmu dan menyuruhmu untuk membuka baju, atau dia menunjukkan badannya kepadamu, maka larilah dan berteriaklah minta tolong kepada orang lain. Jika di sekitarmu tidak ada kedua orang tuamu, jika di sekitarmu ada ibumu, berlarilah ke belakang ibumu dan meminta tolong bahwa ada orang yang ingin berbuat jahat. Nah, jadi berhati-hatilah ketika berada di luar rumah dan berhati-hatilah kepada orang asing, ya. Nah, di sini Beni maju ke depan kelas dan Beni menceritakan pengalamannya. Cerita tentang bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Nah, cerita tentang bagian tubuh dan juga cerita tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, sekarang kamu ceritakan tubuh bagian mana yang boleh disentuh orang lain dan tubuh yang mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Ceritakan pengalamanmu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca yang tepat, cara memegang dan membalik halaman buku yang tepat, dan mengatur cahaya saat membaca. Nah, perhatikan gambar. Gambar yang pertama itu, yang benar adalah duduk yang tegap, kemudian bukunya dipegang di tangan. Kemudian baliklah dengan perlahan, jangan terburu-buru, nanti bukunya robek. Dan untuk cahaya, buku tidak boleh menutup cahaya. Saat membaca, buku harus terkena cahaya. Wajah, mata kita tidak boleh terlindung oleh buku karena mata bisa menjadi tidak sehat. Nah, jadi saat di rumah bacalah dengan baik, dan saat membaca di rumah duduklah yang rapi dan aturlah cahaya dengan baik. Jadi saat membaca kita tidak boleh duduk menunduk dan tidak boleh membalik buku. Tidak boleh membalik buku dengan keras, dan aturlah cahaya menghadap ke buku. Yang terakhir, ayo kita menari. Nah, gerakkan tubuhmu bersama teman. Gerakan tubuh secara bebas. Mari kita menari. Ikuti irama dengan hitungan 1, 2, 3. Ayo menari dengan gembira. Kita bergembira, tubuh kita banyak manfaatnya karena kita bersyukur kepada Tuhan. Sekian untuk pembelajaran bagian 4, dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran bagian 5. Ditunggu ya. Dan bagian 5. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, dengan bermain kartu huruf dan berlatih, siswa
siswa dapat menyusun huruf-huruf nama anggota tubuh. Kedua, dengan menirukan ucapan guru, siswa dapat membaca nama bilangan dari lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Yang terakhir, setelah bermain kartu bilangan dan berlatih, siswa dapat membaca lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Materi yang pertama yaitu bermain sambil mengenal huruf. Nah, kamu sudah mengenal anggota tubuh. Nama anggota tubuh terdiri dari huruf-huruf. Nah, susunlah huruf sesuai dengan nama anggota tubuh. Coba sebutkan hurufnya. Ceritakan tentang anggota tubuh itu. Perhatikan gambar. Mata saya ada dua. Teman, lihat huruf-huruf ini. M, A, T, A. Mata. Coba diulangi sekali lagi. M, A, T, A. Mata. Nah, sekarang kita akan berlatih membaca lambang bilangan. Kamu sudah mengenal urutan bilangan. Tahukah kamu cara membacanya? Ayo tirukan Ustazah. Bersyukur kepada Tuhan kita mempunyai mulut. Nah, bilangan yang pertama itu 1. S-A-T-U. 1. Kemudian 2. D-U-A. 2. Kemudian 3. 4. 5. 6. 7. T-U-J-U-H. 7. 8. D-E-L-A-P-A-N. 8. 9. S-E-M-B-I-L-A-N. 9. Terakhir 10. S-E-P-U-L-U-H. 10. Diulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dicoba terus berulang-ulang ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain sambil membaca bilangan. Beni bermain bersama teman. Beni bermain kartu bilangan, menebak lambang dan nama bilangan, menghitung banyaknya anggota tubuh. Coba hitung berapa banyak jari-jari di tanganku. Siti menjawab, saya tahu, jari tanganmu ada 10. Bilang, ini nama bilangannya 10. Lalu Lani menunjukkan lambangnya, lambang angka 10. Nah, ayo lakukan di rumah dan tunjukkan lambang bilangannya. Bacalah, lakukan di rumah, kemudian tunjukkan lambang bilangannya, juga nama bilangannya. Ustazah tunggu ya. Nah, sekian pembelajaran bagian 5. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran bagian berikutnya. Ditunggu ya. Halo anak-anak, sekarang kita
Ustazah akan melanjutkan ke pembelajaran bagian 6. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, dengan membaca nyaring, siswa dapat melafalkan huruf vokal dan konsonan. Kedua, setelah membaca nyaring, siswa dapat membaca tentang anggota tubuh. Ketiga, dengan berlatih, siswa dapat menulis lambang bilangan sesuai nama dan banyaknya kumpulan objek yang diberikan. Keempat, dengan berolahraga secara teratur, siswa dapat menjaga kesehatan tubuhnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Ayo membaca. Mari kita belajar membaca. Membaca anggota tubuh dan bacalah dengan nyaring. Yang pertama, jari. Jari. J-A-R-I. Saya. Saya. S-A-Y-A. Ada. Ada. A-D-A. Lima. Lima. L-I-M-A. Lima. Ayo diulangi terus ya, sampai bisa. Perhatikan bentuk tulisannya dan ingat bunyinya. Jadi lebih mudah mengingat bunyi dan bentuknya. Materi selanjutnya yaitu mari berolahraga. Nah, jagalah kesehatan tubuh kita dengan berolahraga teratur. Ayo lakukan bersama anggota keluargamu. Gerakan kaki dan tanganmu. Tubuh sehat, hati akan gembira. Nah, sekian materi pembelajaran pada kali ini. Jika ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu taat dan berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang jujur dan tidak lupa beribadah kepada Allah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.